Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, kelompok sistem pencernaan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Leni S. Maulani, yang kedua ada Muftiari Safanti, yang ketiga ada Indah Widya Rahayu, yang keempat ada Nining Widianti, yang kelima ada Ain Muzayana, yang keenam ada Ira Rahmayanti Hidayanti, yang ketujuh ada Muhammad Irfan, yang kedelapan ada Sofianti, yang kesembilan ada Dery Irawan, yang kesepuluh ada Ibnu Ali Mahfud, yang kesebelas ada Isnaini. Ya, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pencernaan dan sistem pencernaan. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat, rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Sistem pencernaan, digesti system, adalah sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, mengeluarkan sisa proses tersebut, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Yang selanjutnya, perbandingan metode untuk memperoleh makanan yang digunakan oleh berbagai macam hewan dikelompokkan berdasarkan sifat makanannya. Yang pertama, tipe makanan, partikel kecil, metode makan, pembentukan vakuola makan, menggunakan silia, membentuk lendir penjerat menggunakan tentakel, menggunakan seta menyaring. Hewan yang menggunakan metode tersebut yaitu amuba dan radiolaria, spons, bivalvia, kecebong, ciliata, gastropoda, tunicata, mentimun laut, krustasea kecil, ikan hiring, ikan paus, burung flamingo, dan burung patrel. Yang kedua, tipe makan, partikel atau massa makan besar. Metode makan, menelan massa inaktif, mengerat, mengunyah, melubangi, menangkap, dan menelan mangsa. Hewan yang menggunakan metode tersebut cacing tanah, landak laut, siput, insekta, invertebrata. Yang selanjutnya, cairan atau jaring lunak. Metode makan, menghisap getah tumbuhan atau nektar, menghisap darah, pencernaan eksternal, menyerap melalui permukaan tubuh. Hewan yang menggunakan metode tersebut kolentrata, ikan, burung kelelawar, apidae, lebah, dan burung penghisap nektar, lintah, laba-laba, parasit cacing, pita. Yang selanjutnya, fungsi macam dan tempat. Fungsi utama, pencernaan adalah memecah molekul kompleks dan molekul besar dalam makanan sehingga molekul itu dapat diserap dan digunakan tubuh. Macam-macamnya dibagi menjadi dua, ada mekanis, ada biologis, yang nantinya akan menjadi kimiawi. Menurut tempat terjadinya dibagi menjadi dua juga, yaitu pencernaan intrasel dan pencernaan ekstrasel. Yang selanjutnya, mekanisme hewan menelan makanan. Yang pertama, pemakan suspensi, suspension feeder. Contohnya remis dan tiram serta paus balen. Yang kedua, pemakan cairan, fluid feeder. Hewannya nyamuk, lintah, kolibri, dan lebah. Yang ketiga, pemakan substrat, substrat feeder. Contohnya adalah penggali, daun, dan cacing tanah. Yang terakhir, pemakan potongan besar. Contohnya singa, harimau, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, sistem pencernaan pada vertebrata. Sistem pencernaan pada Pisces. Mekanisme sistem pencernaan Pisces yaitu cavum oris, faring, esophagus, lambung, pylorus, intestinum, rectum, dan anus. Makanan masuk ke dalam cavum oris, kemudian dilanjutkan melalui faring, esophagus, lambung, pylorus, intestinum, rectum, dan berakhir di anus. Sistem pencernaan pada amfibi yaitu terdiri dari cavum oris, faring, esophagus, lambung, usus, rectum, dan kloaka. Contohnya bisa kita lihat seperti pada gambar di samping. Sistem pencernaan pada reptil. Sistem pencernaan makanan pada reptil yaitu meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil pada umumnya termasuk hewan karnivora atau hewan pemakan daging.
Mekanisme sistem pencernaan reptil yaitu terdiri dari rongga mulut, esofagus, ventriculus, dan intestinum atau usus. Alat-alat dan kelenjar pada hewan. Yang pertama yaitu ada kelenjar getah cerna, kelenjar pembantu. Pada kelenjar getah cerna terdapat 5 buah kelenjar, diantaranya yaitu adalah glandula, kelenjar salivarus, kelenjar lambung, kelenjar usus, kelenjar empedu, pankreas, dan hati. Yang kedua yaitu ada faring. Merupakan persimpangan saluran nafas dengan saluran. Yang ketiga ada kerongkongan atau bisa disebut dengan esofagus. Kerongkongan juga berfungsi sebagai penyaluran bolus ke lambung melalui peristatik, bokovariongal, gaya berat atau gravitasi. Pada kerongkongan terdapat kelenjar sekretoris. Makanan tidak berubah dan tersusun oleh otak longitudinal dan sirkuler. Alat-alat dan kelenjar pada hewan. Yang pertama yaitu lambung. Lambung terdiri dari kardia, fundus, badan, sekresi, pepsin, dan HCl, dan pilorus, sekresi mukus, gastrin. Yang kedua yaitu ada rumen. Gerak rumen terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama yaitu tipe A, merupakan gerak lambung yang berhubungan dengan retikulum. Retikulum menuju rumen lalu ke omasum. Sedangkan tipe B yaitu merupakan gerakan lambung yang tidak berhubungan dengan retikulum. Rumen bagian ventral menuju bagian dorsal, yaitu omasum. Omasum memeras ingesta sehingga menjadi padat, terjadi absorpsi vitamin dan mineral naik, dan mempunyai kadar FFA dan HCO turun, dan Cl. Yang ketiga memiliki fungsi untuk mengsekresi empedu. Di dalamnya terdapat 3 komponen, yaitu hormonal sekretin dan kolesistokini. Maka sekresi meningkat pada kimiawi. Garam empedu meningkat, yang itu dapat menjadikan sekresi empedu menurun, dan pada adaptasi sistem pencernaan pada hewan. Apabila melihat saluran pencernaan herbivora, misalnya sapi, saluran pencernaan herbivora panjang dan menghasilkan enzim selulase yang dapat menguraikan selulosa. Dengan adanya selulase, pencernaan makanan yang berupa tumbuhan berubah menjadi lebih mudah. Ingatlah, sel tumbuhan mempunyai dinding sel yang kuat yang sulit untuk dicerna hewan. Sistem pencernaan pada burung. Organ pencernaan pada burung terbagi atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Makanan burung bervariasi, yaitu berupa biji-bijian, hewan kecil, dan buah-buahan. Adapun mekanisme sistem pencernaan pada burung yaitu terdiri dari paru, rongga mulut, faring, lambung yang terdiri dari proventriculus yaitu lambung kelenjar, dan ventriculus yaitu lambung pengunyah atau empedu. Intestinum yaitu terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada kloaka. Sistem pencernaan ruminansia. Hewan-hewan herbivora atau hewan pemakan rumput seperti domba, sapi, kerbau disebut sebagai hewan mamah biak atau ruminansia. Sistem pencernaan makanan pada hewan ini lebih panjang dan kompleks. Pada hewan ruminansia terdapat modifikasi lambung yang dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu rumen perut besar, retikulum perut jala, omasum perut kitab,
dan obamasum yaitu perut. Adaptasi sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Apabila melihat saluran pencernaan herbivora, misalnya yaitu pada sapi, saluran pencernaan herbivora lebih panjang dan menghasilkan enzim selulase yang dapat menguraikan selulosa. Dengan adanya selulase, pencernaan makanan yang berupa tumbuhan itu menjadi lebih mudah. Sistem pencernaan pada invertebrata. Sistem pencernaan pada invertebrata ini contohnya adalah cacing tanah, serangga, protozoa, porifera, dan coelenterata. Kemudian sistem pencernaan pada cacing tanah yaitu seperti pada cacing pita, alat pencernaannya yaitu belum sempurna dan tidak memiliki mulut. Kemudian mekanisme dari sistem pencernaan cacing tanah ini yaitu dilakukan dengan cara absorb langsung melalui kulit. Makanan cacing tanah berupa daun-daunan serta sampah organik yang sudah lapuk. Cacing tanah juga dapat mencerna senyawa organik tersebut menjadi molekul yang sederhana yang dapat diserap oleh tubuhnya. Sistem pencernaan makanan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada serangga. Nah, mekanisme dari sistem pencernaan serangga ini yaitu memiliki sistem pencernaan makanan yang sudah sempurna, mulai dari mulut kerongkongan sampai lambung, kemudian usus sampai anus. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan protozoa. Proses pencernaan makanan pada hewan bersel satu berlangsung di dalam sel itu sendiri. Contohnya pada amuba. Nah, mekanismenya yaitu makanan masuk ke dalam vakuola makanan melalui pemolekulan ke dalam membran selnya. Di dalam vakuola ini makanan dicerna. Nah, sambil diedarkan ke seluruh tubuh, sari-sari makanan diserap dan sisa-sisa makanan berbentuk padat dikeluarkan dari membran selnya. Kemudian sisa makanan ini berbentuk cair dikeluarkan melalui vakuola berdenyut atau vakuola kontraktil. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan porifera. Mekanisme pada sistem pencernaan porifera ini di mana makanannya terjadi secara intraseluler. Pada bagian ini, flagel yang terdapat pada koanosit akan bergerak sehingga menyebabkan air yang membawa oksigen dan makanan berupa plankton akan mengalir dari ostium masuk ke spongosol lalu masuk ke osculum. Nah, makanan ini lalu akan dicerna di dalam vakuola makanan. Setelah dicerna, sari-sari makanan diangkut oleh sel-sel amebosit untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian sisa makanan yang sudah tak terpakai akan dikeluarkan oleh sel-sel leher atau disebut dengan koanosit melalui spongosol sebelum akhirnya keluar dari tubuh melalui osculum. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada coelenterata. Mekanismenya yaitu pada coelenterata ini mangsa dicerna di dalam rongga gastrovaskular yang berfungsi sebagai usus dan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan ekstraseluler dan pencernaan intraseluler. Pencernaan secara ekstraseluler yaitu dengan bantuan enzim yang terdapat pada gastrosol atau coelenteron, yaitu semacam kantung yang berbatasan dengan gastrodermis. Sedangkan pencernaan secara intraseluler dengan cara dicerna oleh vakuola makanan yang terdapat di dalam rongga gastrovaskular. Rongga ini dipisahkan oleh penyekat. Dalam rongga gastrovaskular, makanan akan dicerna dengan
menghasilkan sari makanan yang akan diedarkan ke seluruh tubuh secara difusi. Pada selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada Echinodermata. Mekanismenya yaitu makanan yang ditelan melalui mulut dan faring akan lewat melalui esofagus yang menuju ke tembolok, rempela, atau lambung, kemudian bergantung pada spesies. Nah, tembolok dan lambung adalah organ yang umumnya berfungsi untuk penyimpanan dan penumpukan makanan. Sementara rempela ini akan menggurusnya. Makanan ini kemudian akan memasuki usus halus, di mana enzim-enzim pencernaan menghidrolisis molekul makanan dan nutrien diserap melewati lapisan pipa pencernaan ke dalam darah. Bahan buangan yang tidak tercerna akan dikeluarkan melalui anus. Saya akan menjelaskan mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Terdapat beberapa gangguan pada sistem pencernaan, yaitu apa sajakah gangguannya? Yang pertama yaitu ada pembesaran abdomen disertai dengan askites, kemudian pembesaran tanpa askites, ada diare akut, konstipasi atau obstipasi, kemudian ada diare kondrik. Nah, pada slide berikutnya itu lanjutan dari gangguan sistem pencernaan ya. Yang keenam itu ada kesulitan menelan atau disfagia, kemudian hilangnya nafsu makan atau anoreksia, kemudian muntah atau vomiting, muntah darah atau hematemesis, kemudian ada ke-10 yaitu kehilangan berat badan atau emasiasi. Berikutnya itu mengenai pembahasan yang telah disebutkan mengenai gangguan pada sistem pencernaan di atas ya, yaitu pembesaran abdomen disertai dengan askes. Pada kelainan yang pertama yang ini mengenai pembesaran abdomen yang disertai dengan askes, ini merupakan adalah suatu keadaan di mana terdapat membuat cairan yang menumpuk dalam rongga peritorium hingga membuat abdomen itu membesar. Nah, kemudian yang kedua ada pembesaran abdomen tanpa askes. Nah, pembesaran abdomen tanpa askes ini adalah pembesaran rongga abdomen yang umumnya dicirikan dengan laju respirasi yang meningkat. Kemudian ada diare akut. Diare akut ini merupakan perubahan mendadak pada pola saluran pencernaan dengan ciri meningkatnya fluiditas, frekuensi dan volume tinja. Walaupun terapi empirik dan sportif telah dilakukan. Nah, kemudian ada konstipasi. Konstipasi ini adalah kesulitan dalam melakukan defekasi atau frekuensi berak menjadi jarang atau yang biasa disebut dengan jarang BAB gitu ya. Sedangkan obstipasi adalah konstipasi yang intractable menyebabkan sumbatan jalur rektum atau kolon. Kemudian ada diare kronik. Diare kronik ini adalah suatu perubahan pada pola saluran pencernaan yang terjadi secara bertahap. Dia itu dicirikan dengan peningkatan, terus keenceran, frekuensi dan volume tinja yang dikeluarkan lebih dari 1-2 minggu walaupun sudah diterapi. Nah, kemudian ada disfagia. Disfagia ini merupakan adalah proses menelan yang sulit. Jadi tuh menelannya itu sulit gitu kan karena disertai rasa nyeri ya kan. Ditandai dengan upaya menelan terus-menerus dengan tenaga atau tanoa regurgitasi. Jadi itu kesulitan menelan gitu, meskipun itu dipaksa terus-menerus tapi tetap susah, nggak bisa menelan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai lanjutan dari beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Ya, lanjutnya yaitu ada anoreksia atau anoreksia ini dalam dunia dokter hewan ini merupakan istilah untuk keadaan di mana hewan tersebut memiliki nafsu makan yang berkurang atau nafsu makan itu hilang. Nah, kemudian ada muntah atau muntah itu merupakan pengeluaran pakan atau cairan dengan penuh tenaga melalui mulut
dari lambung atau terkadang juga dari usus halus atau duodenum. Bagian depan dengan ciri perut dikempiskan, punggungnya melengkung, gangging, dan hipersalivasi. Nah, selanjutnya yaitu ada hematemesis. Hematemesis ini adalah kondisi hewan. Hewan ini memuntahkan darah secara berulang-ulang. Dalam muntahnya ini terdapat bekuan darah atau darah yang cair. Jadi, hematemesis ini merupakan suatu kondisi gangguan pencernaan. Jadi hewan itu memuntahkan darah, di mana darahnya itu ada bekuan-bekuan darahnya atau darah yang mencairnya. Kemudian yang terakhir ada emasiasi. Emasiasi ini merupakan keadaan di mana suatu keadaan kronis yang dicirikan dengan kehilangan banyak bobot badan yang diakibatkan hipermetabolisme, pakan yang kurang memadai atau asimilasi, atau kehilangan nutrisi secara berlebihan. Jadi emasiasi ini merupakan suatu keadaan yang kronis ya, jadi hewan tersebut kehilangan banyak bobot badan atau kehilangan nutrisi secara berlebihan gitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.